Dan untuk acara selanjutnya, acara puncak kita, acara hikmah kajian humus yang akan disampaikan oleh guru kami, Ustadz Hussein Syahab, dan mudah-mudahan para peserta kajian online humus ini dapat menyimak dan juga memahami dan bisa dapat dicerna dengan baik, insya Allah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Ustadz Hussein Syahab yang kami muliakan, kami berikan waktu dan tempat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mukminin dan mukminat yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah, teriring salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita berharap mudah-mudahan pagi hari yang mulia ini yang kita isi dengan ilmu, mudah-mudahan akan senantiasa bermanfaat bagi kita, menambah iman kita, menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tanda-tanda Allah senantiasa memperhatikan kita, Allah senantiasa membimbing kita, sehingga sepanjang hayat kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukminin dan mukminat yang sangat saya muliakan, tema kita tentang zakat dan humus itu mudah dan mulia. Ketika kita berbicara tentang masalah humus, sebetulnya kita juga berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan kewajiban harta kita. Jadi kita pertama-tama harus terlebih dahulu kita yakini bahwa harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap kita itu adalah amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita bicara agama yang lebih dalam, kitanya sendiri, jiwa kita, organ tubuh kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, semua itu adalah amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta kita juga adalah amanat daripada Allah. Itu pertama-tama yang harus kita hayati terlebih dahulu. Kalau itu adalah amanat daripada Allah, maka Allah pasti besok akan bertanya kepada kita tentang amanat tersebut. Kalau kita setia dengan janji kita, kita setia dengan amanat yang Allah titipkan kepada kita, maka kita akan pasti memperhatikan amanat tersebut. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut tentang sifat orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa sifat orang mukmin itu adalah orang-orang yang sangat setia dengan amanat-amanat Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim
khashi'un walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, kata Allah. Jadi Allah mengatakan bahwa orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang sangat care, sangat perhatian dengan janjinya dan amanat yang ada di dalam dirinya itu. Nah, jadi kalau kita melihat pandangan agama, ya, bahwa tubuh kita adalah amanat, harta kita adalah amanat. Harta yang Allah berikan sebagai nikmat kepada kita tidak lebih dari sebuah amanat. Karena itu dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta yang ada di dalam diri mereka itu ada hak, kata Allah. Hak siapa? Hak orang yang meminta dan hak orang yang tidak punya. Nah, ketika itu hak artinya apa? Itu pasti adalah amanat, ya. Misalnya ada orang yang menitipkan barang kepada kita, hak orang tersebut dia titipkan kepada kita, maka itu namanya amanat yang harus kita jaga. Ketika suatu saat dia akan meminta itu, maka kita wajib mengembalikannya. Itu namanya amanat, ya. Tidak mengembalikan amanat itu namanya apa? Namanya khianat. Nah, jadi memang yang namanya amanat ini penting sekali untuk kita hayati maknanya, sehingga kita bisa insya Allah menjalankan amanat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, mukmin dan mukminat yang sangat saya muliakan, ya, ketika kita berbicara harta, ya, ketika kita berbicara harta, Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka, dalam harta manusia ini ada hak. Bukan hak kamu, kata Allah. Lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak orang yang meminta-minta, orang yang tidak punya, dan ada hak orang yang memang mahrum, tidak memiliki apa-apa. Orang yang tidak memiliki apa-apa bisa meminta dan juga bisa tidak meminta. Ada yang meminta secara terus terang, minta, dia nggak punya. Dan yang kedua adalah ada juga orang-orang yang mahrum, orang-orang yang tidak punya, tapi dia diam saja. Oke. Jadi memang bicara tentang harta ini, ada bagian dari harta itu bukan milik kita. Bukan milik kita. Milik siapa itu? Ya milik orang lain. Milik orang lain. Nah, sekarang bagaimana harta milik orang lain yang ada dalam diri kita itu? Nah, Allah mengaturnya dengan berbagai bentuk. Satu, kata Allah, kalian wajib keluarkan dalam bentuk zakat, misalnya. Kedua, kalian bisa keluarkan dalam bentuk sedekah. Ketiga, kalian bisa keluarkan dalam bentuk khumus, misalnya. Keempat, kalian bisa keluarkan dalam bentuk misalnya hadiah. Kelima, kalian bisa keluarkan dalam bentuk wakaf, misalnya. Keenam, kalian bisa keluarkan dalam bentuk wasiat, misalnya. Jadi memang kita melihat bahwa ada berbagai macam cara untuk kita beribadah dalam hal harta. Memang ketika berbicara
Yang wajib, itu memang ada dua. Satu adalah zakat, dan yang kedua adalah khumus. Ya, ini wajib yang harus kita tunaikan. Sama seperti wajib kita sholat, sama seperti kita wajib puasa, sama seperti kita wajib haji, kita juga punya kewajiban untuk berzakat dan berkhumus atau berkhumus, ya, atau dua-duanya, gitu. Nah, ketika Allah wajibkan kita zakat, khumus, ya, itu memang kemaslahatannya, keutamaannya, fadilahnya, itu sesungguhnya kembali kepada kita masing-masing, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan sesuatu, Allah wajibkan sesuatu itu demi kebaikan kita, bukan demi kebaikan orang lain. Apalagi khumus, luar biasa itu. Khumus itu demi kebaikan kamu di mata Allah, demi kebaikan kamu di mata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kebaikan kamu di mata ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memberikan sebuah perbedaan antara khumus dengan zakat, ya. Kalau zakat itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah untuk menyucikan kamu, liyutahhirakum, ya. Jadi zakat itu tujuannya adalah untuk menyucikan kamu, menyucikan hartamu, itu zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari manusia ini sedekahnya, maksudnya zakatnya, yang zakat itu bisa menyucikan mereka. Karena itu kenapa disebut zakat itu sebagai bentuk penyucian harta. Tapi ketika berbicara tentang khumus, Allah mengatakan bahwa khumus itu yang pertama kali berhak menerimanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampai mengatakan, wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba, dan seterusnya. Ketahuilah, kata Allah, apapun yang kamu dapatkan kelebihan dari usahamu, apapun, maka 20%-nya adalah milik Allah, milik Rasul, dan milik Dzul Qurba, dan seterusnya. Al-ayah begitu katanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu yang sangat saya muliakan, ya, memang ada perbedaan di dalam menafsirkan kata ghanimtum, ya. Dalam madhab ahlus sunnah, dalam fikih ahlus sunnah, ghanimtum itu hanya diartikan sebagai ghanimah perang, diartikan sebagai pampasan perang. Jadi khumus itu katanya hanya berkaitan dengan hukum perang saja. Jadi kalau misalnya sekarang ini perang antara Palestina misalnya dengan Israel misalnya, Lebanon dengan Israel, maka pampasan perang yang diperoleh dari musuh tersebut nanti dikeluarkan seperlimanya, humusnya. Sebagian memahami begitu, Ahlus Sunnah rata-rata memahami begitu, bahwa humus itu hanya berkaitan dengan apa? Dengan perang, gitu. Tetapi dalam fikih madhab Ahlul Bait dari riwayat-riwayat imam-imam alaihimussalam,
mengatakan bahwa humus itu bukan hanya berkaitan dengan ghanimah perang. Ghanimtum dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang kamu peroleh. Bahkan ayat itu mengatakan ghanimtum min syai'in, dari apapun. Jadi Allah tidak hanya menyebutkan ghanimtum minal harbi misalnya. Allah tidak mengatakan kamu dapatkan keuntungan dari peperangan. Enggak begitu. Kata Allah, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Min syai'in. Syai'in itu bahasa Arab artinya sesuatu. Jadi apapun yang kamu dapatkan dari sesuatu, bisa jadi perang, bisa jadi kamu profesi kamu, misalnya sebagai seorang dokter, sebagai seorang lawyer, sebagai seorang insinyur, profesi kamu sebagai seorang artis, profesi kamu sebagai seorang misalnya pedagang, profesi kamu sebagai seorang guru, profesi kamu sebagai seorang misalnya sales, apapun profesi kamu, apapun yang kamu peroleh, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Jadi apapun yang kamu peroleh kelebihan dari sesuatu. Nah, karena itu kenapa ketika berbicara humus, dia tidak bicara nisab. Kalau zakat bicara nisab. Ya, misalnya orang punya emas, tapi emas itu memang ada syarat-syaratnya lah ya. Kalau nisabnya sampai 85 gram, nah, baru nanti dia keluarkan sekian. Itu ada nisab namanya. Kalau orang pelihara domba atau kambing, kalau sampai misalnya jumlahnya 40, maka itu namanya nisab, dia harus keluarkan satu misalnya. Atau kalau orang ada beras, dia bercocok tanam sebagai seorang petani, dia menghasilkan 1 ton misalnya. Nah, 1 ton itu nanti ada nisabnya, berapa yang harus dia keluarkan. Jadi itu nisab namanya. Tapi kalau humus nggak ada nisab. Humus itu nggak ada nisab. Humus itu dilihat 1 tahun. 1 tahun usaha kita. Saya sebagai seorang guru misalnya, gaji saya 1 bulan 5 juta. Saya mulai mengajar bulan Januari. Sampai Januari tahun depan, itu namanya 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu berapa gaji saya? Oh, 5 juta kali 12, berarti 60 juta. 60 juta ini kamu sudah pakai untuk apa? Saya sudah pakai untuk keperluan saya makan minum dari situ. Saya membiayai anak sekolah dari situ. Saya pergi ke dokter dari situ. Saya jalan-jalan dari situ. Saya ngasih hadiah kepada orang tua saya dari situ. Saya beli baju baru dari situ. Terus masih ada nggak? Ya, sisanya 1 juta deh. Dari 60 juta, sisanya 1 juta. Ketika masuk bulan Januari tahun berikutnya. 1 juta itu namanya kelebihan yang kamu harus humuskan. Berapa humusnya? Ya 20%. Gitu. Itu namanya humus. Nah, humus ini diberikan kepada siapa? Nah, Allah menyebutnya 6. 6 yang berhak, yang wajib kamu tunaikan humusmu itu kepada 6. 1 Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya, ada orang bertanya kepada, dalam riwayat seingat saya itu, kok Allah menerima humus sih? Kalau zakat kan Allah nggak nerima kan? Zakat Allah nggak nerima, zakat itu diberikan kepada fakir, miskin ya, dan 8 asnaf itu kan, atau 9 asnaf atau 8 asnaf itu kan. Tapi kalau bicara tentang humus, enggak. Allah bicara pertama yang menerima zakat itu adalah Allah. Menerima humus itu adalah Allah. Kedua adalah Rasulullah.
Padahal Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna, Allah pemilik alam semesta. Tetapi kenapa Allah disertakan sebagai penerima khumus? Nah, riwayat itu mengatakan itu menunjukkan tentang betapa pentingnya khumus, sedemikian pentingnya sehingga Allah meletakkan dirinya sebagai penerima khumus. Allah sendiri tidak terima, Allah sendiri tidak butuh sama sekali. Rasulullah tidak butuh sama sekali. Tapi Allah ingin mengatakan betapa hukum khumus ini sangat tinggi, sangat penting, sedemikian rupa, sehingga Allah meletakkan dirinya sebagai salah satu dari bagian yang menerima khumus, gitu. Itu kan bedanya dengan zakat di situ. Bedanya dengan zakat, kalau zakat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil fi sabilillah war riqab wal mu'allafa qulubihim dan seterusnya. Tapi kalau khumus lillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakina wa ibnis sabil. Nah, karena itu para fuqaha membagi dua saham, dua porsi. Satu porsi yang punya imam. Porsi imam itu adalah milik Allah, milik Rasul, milik Ahlul Bait. Itu porsi imam. Porsi imam ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk kepentingan-kepentingan agama Allah. Itulah yang tadi diuraikan oleh Pak Eko. Jadi kami di Yayasan Dana Mustad'afin ini, ketika kami misalnya mengkoleksi humus, mengumpulkan humus dari orang-orang mukminin, maka pasti kami akan bagi dua. Setengahnya milik Allah, Rasul, dan Ahlul Bait, itu namanya saham imam. Porsi berikutnya adalah milik Sayyid, yang memenuhi syarat. Milik anak-anak Rasulullah yang memenuhi syarat. Siapa mereka? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, syaratnya itu. Apa syaratnya dalam Al-Quran? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walir rasuli walidhil qurba. Terus, wal yatama wal masakin wabnas sabil. 3 yatim, miskin, ibnu sabil. Nah, ini 3 sayyid yang memenuhi syarat ini, maka dia mendapat. Gitu. Jadi, Bapak dan Ibu-ibu yang sangat saya hormati, apabila Yayasan Dana Mustad'afin menerima titipan humus Anda, pasti manajemen di Yayasan Dana Mustad'afin akan membaginya kepada 2 porsi. Pasti. Ini hak Allah, atau ini hak imam, ini hak Rasul, 1. Ini hak sadah namanya. Hak sadah nggak diganggu. Ini akan dikembalikan ke orang-orangnya. Hak imam digunakan untuk kepentingan agama. Kepentingan agama, kepentingan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kepentingan fuqara masakin yang bukan dari kalangan sadah. Untuk kepentingan pendidikan. Untuk kepentingan kesehatan. Untuk kepentingan peningkatan kualitas kemanusiaan yang ada. Yang semuanya itu sudah diprogramkan di dalam Yayasan Dana Mustad'afin. Nah, jadi memang bedanya ya. Kalau zakat memang diutamakan kepada 9 asnaf ya, atau 8 asnaf. Khususkan. Di situ juga ada porsi namanya porsi fi sabilillah. Porsi untuk kegiatan di jalan Allah. Digunakan juga untuk. Karena itu tadi menarik yang dikatakan oleh Pak Eko tadi, ya. Yayasan Dana Mustad'afin ini punya 2 legalitas. Dan itu
sangat penting untuk diketahui oleh semua mukhammis dan muzaki. Saya pikir ini penting sekali untuk Anda yang pada hari ini ikut pengajian kita ini ya, untuk memahami bahwa Yayasan Dana Mustadafin adalah lembaga filantropi yang mengelola humus, mengelola zakat, mengelola sodakoh, mengelola titipan-titipan Anda, itu punya dua legalitas. Punya dua izin legal. Satu namanya legalitas syar'iyah. Jadi ada izin dari syarek. Syarek di sini siapa? Syarek di sini adalah marja. Maksudnya marja itu punya otoritas daripada syariat. Dalam hal ini rahbar. Rahbar adalah seorang marja yang memiliki hak untuk mengelola keuangan yang dititipkan kepada mereka. Perhatikan ya, perhatikan. Legalitas syariat ini penting karena tidak semua orang boleh menerima humus. Tidak semua orang boleh menjadi amil kecuali nitip. Misalnya saya pribadi, kalau saya tidak punya legalitas daripada rahbar, saya tidak boleh seenaknya menerima humus. Lalu kemudian saya mau, kecuali kalau orang nitip. Tapi saya mengkoleksi, nggak boleh saya. Kenapa? Karena saya tidak punya otoritas. Kecuali kalau saya dapat izin legalitas daripada marja. Pribadi nggak boleh saya. Nggak boleh saya. Tapi kalau saya punya legalitas, saya punya izin daripada marja. Misalnya dia nulis gini, saya izinkan kepada Sayyid Hussein Shahab untuk mengoleksi humus dan mengeluarkannya sesuai dengan satu poinnya. Jangan gitu. Kalau saya dapat itu, maka saya punya legalitas. Kadang-kadang namanya marja itu dia tidak memberi 100%. Dibilang 50% saja saya izinkan untuk dikelola. Misalnya begitu. Maka saya hanya boleh mengelola 50%. 50% yang lain saya tidak boleh kelola. Saya harus kembalikan ke dia. Dia yang paling tahu kemana dana humus itu akan digunakan. Itu namanya legalitas syariat. Nah, kami di Yayasan Dana Mustadafin sebetulnya ada 3 orang yang mendapatkan izin daripada marja tersebut. Pertama saya, kedua Ustadz Abdullah Bek, ketiga yang namanya Ustadz Abdurrahman Al-Idrus almarhum yang sudah meninggal. Tapi sekarang hanya 2. Nah, dengan 2 orang yang mendapatkan legalitas inilah kami kemudian mengelola dana-dana humus yang masuk ke Yayasan Dana Mustadafin. Saya ingatkan kepada kita semua bahwa tidak semua orang boleh menerima humus kecuali sebagai titipan. Kecuali sebagai titipan. Misalnya Ustadz Ilyas misalnya, dia tidak punya legalitas. Tapi orang boleh bilang, Ustadz Ilyas saya nitip nih. Saya nitip humus saya nanti disampaikan kepada Yayasan Dana Mustadafin. Boleh begitu. Itu namanya nitip. Misalnya Ustadz Ilyas ambil, lalu Ustadz Ilyas mau kelola sendiri. Mau diberi, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak punya legalitas syar'i. Itu, ya penting sekali. Supaya apa? Supaya kita punya ibadah maliyah ini sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu legalitas syar'i. Yang kedua, namanya legalitas legalitas negara. Yayasan Dana Mustadafin kan di negara kita Indonesia ini, hampir di semua negara, tidak semua orang punya hak atau punya legalitas untuk
mengoleksi uang. Karena bisa digunakan untuk keburukan kan kalau tidak ada izinnya kan. Karena itu negara membatasi siapa saja yang boleh mengoleksi uang, mengoleksi dana. Nah, kami Yayasan Dana Mustadafin sudah mengajukan izin kepada negara. Itulah lewat Kementerian Hukum, lewat Kementerian Sosial, semuanya itu kemudian menghasilkan sebuah legalitas yang kita sebut legalitas negara. Dan bahkan alhamdulillah Yayasan Dana Mustadafin setiap tahun ya, apa yang kami dapatkan, koleksi dana dan yang kami keluarkan sesuai dengan rencana yang ada, itu semuanya alhamdulillah dilakukan auditing menggunakan public auditor. Jadi menggunakan audit publik yang memang sangat ketat, secara administrasinya juga sangat rapi ya. Dan alhamdulillah sejak awal pertama YBM Dana Mustadafin ini berdiri sampai sekarang, kedua legalitas itu tetap kami setia dengannya gitu. Ala kulli hal, nah jadi Bapak dan Ibu-ibu, saya pikir yang sangat penting untuk kita bahas ya, untuk kita kembangkan, nanti saya berharap mudah-mudahan nanti ada tanya jawab supaya setiap sahabat-sahabat kita di Zoom ini punya kesempatan untuk bertanya lebih jauh ya. Karena apa? Karena memang ketika berkaitan dengan harta, berkaitan dengan uang, itu memang harus ada sebuah keyakinan penuh bahwa uangnya digunakan pada tempatnya. Jangan sampai dana yang kita titipkan di sebuah lembaga atau di orang tiba-tiba lenyap begitu saja, tidak ada kepastian penggunaannya di mana. Semua orang pengennya begitu. Nah, jadi saya pikir kita berikan kesempatan kepada nantinya kepada peserta kita untuk berkomunikasi dan punya ruang untuk bertanya dan berkomentar ya. Ala kulli hal, Bapak dan Ibu-ibu ya, kembali lagi kita berbicara tentang zakat dan humus. Sebetulnya zakat dan humus itu sangat memuliakan kita. Sangat memuliakan kita. Saya teringat dengan kata-kata A'immah alaihimussalam. A'immah alaihimussalam mengatakan bahwa ada 3 hal yang membuat kita dicintai orang dan juga dicintai Allah. Satu apa? Satu, dia bilang akhlak. Orang kalau akhlaknya bagus, itu pasti manusia cinta kepada dia. Orangnya tawadu, orangnya tidak takabur, orangnya senyum, orangnya hatinya mulia, ya. Siapapun akan cinta kepada dia, akan suka kepada dia. Yang kedua apa? Yang kedua, sakha, dermawan. Dermawan. Mudah membantu orang, mudah meringankan beban orang. Ketika dia punya, dia tidak kikir. Sakha namanya. Itu pasti akan dicintai banyak orang. Pasti. Apapun agamanya ya. Apapun agamanya, kalau orang itu sakha, maka dia pasti akan dicintai orang. Gitu. Nah, sekarang ini orang yang sahi ini, orang yang dermawan ini, di Indonesia ini sebetulnya tidak sedikit loh. Bahkan dalam sebuah survei internasional, katanya orang yang paling dermawan itu salah satunya orang Indonesia. Paling mudah membantu, paling mudah. Orang Indonesia itu begitu. Tapi, karena itulah banyak yang kemudian menyalahgunakan. Dikumpulkan, ya Anda mungkin pernah dengar kan, ada sebuah lembaga apa ya, pengumpul dana gitu.
di Indonesia yang menyalahgunakan dana tersebut dari yang tadinya untuk dikirim kononnya kepada para korban perang di Suriah, tetapi digunakan untuk kepentingan pimpinan dan direksinya. Hingga satu orang direkturnya itu bergaji sampai 250 juta dari uang-uang koleksi dana seperti ini. Dan itu tidak sedikit loh, tidak sedikit. Nah, karena itu masyarakat ini membutuhkan sebuah lembaga yang amanat, sebuah lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan, lembaga yang bisa mengelola dengan baik dan mempertanggungjawabkan dengan baik dana yang dikumpulkan ini. Nah, mukmin dan mukminat, saya terus terang ingin menyampaikan kepada antum semua. Yayasan Dana Mustadafin adalah yayasan yang sangat amanat di dalam mengelola dana-dana yang sampai kepadanya. Sangat amanat, insya Allah. Saya insya Allah sebagai salah seorang yang berkhidmat di Yayasan Dana Mustadafin melihat dengan baik pengelolaan dana yang sampai, pengalokasian dana yang diberikan, lalu pertanggungjawaban yang juga dituliskan. Dan karena itu jangan ragu-ragu kalau Anda ingin membayar humus Anda, berikan kepada Yayasan Dana Mustadafin untuk dikelola dengan baik dan untuk kepentingan kaum muslimin, terutama kaum mukminin yang ada di sekitar kita di Indonesia. Ya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, ya, bahwa memang kegiatan Yayasan Dana Mustadafin ini banyak sekali, ya. Memang yang utamanya memang pada pendidikan, kesehatan, kemudian kaum mustadafin dan sebagainya, yang alhamdulillah semuanya itu sampai sekarang juga sudah berjalan dengan sangat baik, ya. Nah, jadi kembali lagi ketika Anda berbicara tentang zakat, berbicara tentang humus, saya yakin ya semua kita punya kemuliaan hati untuk mengeluarkan. Jangan sampai humus tidak kita keluarkan, jangan sampai zakat tidak kita keluarkan. Memang di dalam hukum fikih orang sudah mengeluarkan humus nggak perlu lagi keluarkan zakat. Jadi misalnya Anda sebagai seorang guru, Anda sebagai seorang karyawan, dalam 1 tahun pendapatan Anda 60 juta, lebihnya cuma 1 juta, keluarkan 20%-nya, berarti kan 200.000 kan, bayarkan itu humus Anda. Jangan Anda tidak keluarkan, karena itu akan memuliakan Anda. Humus akan memuliakan kita semua. Mulia kita di hadapan Allah, mulia kita di hadapan manusia. Mulia kita di hadapan diri kita sendiri. Mulia kita di hadapan semua orang, insya Allah. Ya, tapi yang paling penting kan mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa humus itu sangat memuliakan. Zakat sangat memuliakan, sedekah sangat memuliakan. Wakaf sangat memuliakan. Berderma, memberi hadiah, tetapi yang wajib-wajib seperti humus dan zakat itu sangat memuliakan kita. Memuliakan kita di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan para imam alaihimussalam, gitu ya. Lalu mudah sesungguhnya. Kenapa saya katakan mudah? Karena yang kita keluarkan itu sekian persen saja dari kelebihan pendapatan kita, bahkan dari 20% hanya dari kelebihan, bukan dari totalitas pendapatan. Jadi kalau kita misalnya 1 tahun pendapatannya 60 juta, Allah tidak minta 20% dari 60 juta. Allah bilang pakailah dulu. 60 juta dipakai. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk kebutuhan hidupmu, makan minummu,
sekolah anak-anakmu, mau bikin rumah, mau beli kendaraan, mau jalan-jalan, mau ngasih orang tua, mau bikin ulang tahun, monggo dipakai, kata Allah. Tapi masih ada sisa nggak akhir tahun? Oh, masih ada sisa. Berapa sisanya? 1 juta. Oke, 1 juta keluarkan 20%. Kan mudah kan? Mudah sekali kan? Mudah sekali. Jadi hal yang mudah seperti ini, tapi kita seringkali digoda oleh syaitan dan iblis. Sehingga ketika kita ingin membayar humus kita, atau membayar zakat kita, kita sepertinya tarik ulur. Tarik ulur. Beri enggak, bayar enggak, ujung-ujungnya enggak. Ini tantangan kita. Nah, kalau kita enggak bayar, ya berabe kita di hadapan Allah. Kalau kita enggak bayar, enggak tunaikan hak Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan hukum kita. Allah akan melihat kita tidak patuh kepadanya. Gitu loh. Sedikit. Tapi karena kita enggak bayar, karena kita enggak sampaikan kepada Allah, Allah berhak untuk menghukum kita karena kita melanggar perintahnya. Jangan lihat sedikitnya, tapi lihatlah kepada siapa kamu melanggar. Kan gitu. Jadi jangan lihat sedikitnya. Paling 200.000, sedikit, nggak apa-apa Jangan. Yang kita lihat adalah kita melanggar siapa. Itu loh penting. Kita melanggar siapa ini? Bukan melanggar guru, bukan melanggar saudara, tapi kita melanggar Allah. Wah, itu kan berat itu. Iya kan? Nah, jadi mudah sesungguhnya, sangat mudah, karena yang Allah minta itu hanya 20% dari kelebihan, ya. Mudah sesungguhnya, tetapi godaannya berat. Saya ulangi lagi contohnya. Misalnya, ada seorang dokter, ya. Misalnya ada seorang dokter. Dokter itu pendapatannya 1 bulan 20 juta. Oke. 1 tahun berarti berapa? 20 kali 12 berarti 240 juta. Oke, 240 juta. 240 juta dia gunakan untuk apa? Oh, dia gunakan untuk makan minum di rumah. Expenses dia lah. Biaya hidup dia di rumah. Berapa? 10 juta. Oke, 10 juta. Terus, ya dia harus nyicil mobil 1 bulan berapa? 5 juta. Oke, tinggal 15 juta. Oke. Terus untuk pendidikan sekolah anak dia, 1 bulan berapa? 3 juta. Oke, udah 18 juta. Tinggal 2 juta. 2 juta ini saya nabung. Oke, nabung 2 juta. Kali 12 berapa? 24 juta. 24 juta, 20%-nya berapa? 4,8 juta. Itulah humus kamu. Kan mudah kan? Menghitungnya itu mudah gitu loh. Nah, sekarang kalau orang pendapatannya lebih, ya hitungnya sama. Dipotong dahulu semua kebutuhan hidupmu. Semua yang kau gunakan pada tempatnya, bukan yang berlebih-lebihan ya. Kalau berlebih-lebihan, lain lagi ceritanya. Oh, saya harus beli HP, padahal saya sudah punya HP. Itu lebihan namanya. Saya punya HP 3, berarti lebih loh. 2 lebihnya itu. Oh enggak, saya butuh 2, 1 lagi untuk nyimpan aja. Oke, berarti lebih 1. Kelebihan itu juga bisa dihitung sebagai humus. Sebagai maksudnya kelebihan yang tidak perlu. Itu nanti bisa dihumuskan. Nah, jadi Bapak dan Ibu-Ibu ya, saya melihatnya sesungguhnya mudah sekali. Humus itu mudah sekali. Karena Allah tidak minta lebih daripada kita.
Dia hanya minta kita mengeluarkan kelebihan dari yang sudah kita gunakan. Hanya saja tantangan kita adalah diri kita masing-masing. Tapi kalau kita memahami bahwa itu adalah amanah daripada Allah, ya, kita juga kalau mati tidak bisa bawa apa-apa, semuanya akan kita tinggal. Lalu kemudian kalau kita tidak bayarkan humus kita nanti di hadapan Allah, kita akan berhadapan dengan berbagai macam soal, gitu kan? Kalau kita pahami itu, insya Allah kita akan lebih mudah untuk mengeluarkan kewajiban harta kita. Ya. Tapi kalau kita nggak peduli, ya resiko kita tanggung sendiri. Misalnya kita nggak peduli, nggak perlulah. Itu kan hanya tafsiran Ustadz saja. Dulu saya punya teman begitu. Susah dia bayar humus. Ketika dijelasin dia hanya bilang begini, itu kan ijtihadnya si Ustadz itu aja katanya. Ya udah, berarti kan dia nggak mau. Kita nggak bisa paksa. Agama kita kan bukan agama yang dipaksakan kan. Agama ini benar-benar berjalan dengan kesadaran masing-masing. Tidak ada satupun orang yang akan memaksa kamu. Kamu nggak sholat, kamu tanggung akibatnya. Kamu nggak humus, kamu tanggung akibatnya. Kamu nggak haji, padahal kamu mampu, kamu tanggung. Ya, itulah Allah mengatakan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kalau manusia melakukan kebaikan, dia akan dapat hasilnya. Tapi kalau dia tinggalkan kebaikan, ya dia juga akan tahu akibatnya. Allah tidak pernah paksa. Imam Ali alaihissalam mengatakan apa? Ad-dunya darul amal, walaysa darul jaza. Al-akhirah darul jaza, walaysa darul amal. Imam Ali mengatakan dunia tempat kamu beramal, bukan tempat kamu dibalas. Akhirat tempat kamu dibalas, bukan tempat kamu beramal. Ya, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu yang sangat saya muliakan ya. Sekali lagi, saya hanya lewat kajian kita pada kesempatan pagi ini hanya ingin mengajak bagaimana kita bisa menjalankan ibadah harta kita semaksimal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai tidak sama sekali. Karena itu juga adalah bagian daripada kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala akan sangat memuliakan kita. Tapi kalau kita enggan melakukan kewajiban-kewajiban itu, Allah tidak pernah rugi sedikit pun. Kita yang akan rugi, na'udzubillah min dzalik, dan akhirnya kita yang akan susah di hadapan Allah karena kita tidak punya kesempatan saat di dunia menjalankan perintah-perintahnya gitu. Saya akan berikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ya menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya atau mungkin komentar-komentarnya ya. Karena saya berharap mudah-mudahan kita punya kesempatan yang banyak untuk bertukar pikiran ya, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Karena sekali lagi, ini tantangan kita dalam hidup ini adalah pada ibadah harta kita, bukan pada ibadah ritual kita. Tantangan yang paling besar adalah pada ibadah harta, bukan pada ibadah ritual. Kalau orang lulus ibadah ritualnya, tapi tidak lulus dalam ibadah hartanya, timpang dianya. Nah, belum lagi kita dihadapkan dengan tantangan jihad di jalan Allah, sebagaimana kaum muslimin yang ada di Gaza, sebagaimana kaum muslimin yang ada di Libanon, mereka sudah melampaui tantangan ritual dan tantangan harta. Nah, kalau kita lulus pada tantangan ritual dan tantangan harta, baru kita akan terpilih bisa berjuang dengan tantangan nyawa. Itu sudah sebaik-baik iman itu. Tapi kita berada pada tantangan pertama dan kedua. Pertama insya Allah kita lulus ya.
Tantangan keduanya, kita dihadapkan dengan uh, dengan kewajiban-kewajiban seperti ini, yang insya Allah mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita sehingga kita bisa menunaikan sebaik-baiknya insya Allah. Demikian singkat dari saya ya sebagai pengantar. Saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu bisa uh, menyimak dengan baik, bisa memahami dengan baik. Dan kalau saya ingin juga sebagai sharing saya, usulan saya, kalau Bapak dan Ibu-ibu merasa pengajian kita seperti ini bermanfaat, bisa diusulkan, Ustadz, pengajian seperti ini tentang kewajiban harta ini bagus dong, bisa dilanjutkan, jangan hanya satu kali misalnya, bisa dilanjutkan kapan gitu ya. Anda bisa usulkan, kita tidak mau memulai tanpa ada usulan daripada Anda semua. Kalau ada usulan sampaikan, mungkin kita bisa pikirkan bersama insya Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.